bisa diakses di www.suarasidoarjo.id. Dan untuk bagi teman-teman sahabat Suara Sidoarjo juga bisa akses di Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo dan fanpage di LPPL Suara Sidoarjo, atau bisa kalian juga di Instagram kita di suarasidoarjo.fm. Oke, langsung aja mungkin ya kita berbicara mengenai tema visi Sidoarjo inklusif, mudah diakses dan ramah penyandang disabilitas, talk show di Lira Disability Care. Jadi sudah ada kita melihat Kak Abdul atau Kak Majid nih? Mas Majid aja. Oh, Mas Majid ya. Dengan Mbak atau Ibu ini kita panggilnya Bu Evena atau Mbak Ivena ini? Oh iya, Mbak aja ya. Iya. Iya, dengan Mbak Ivena? Iya. Iya. Ya, kita udah dengar ya Mbak, ini suara saya ini ya? Ya, kali ini ditemani sama Mega di sini tentunya. Halo Kak, sebelumnya perkenalan ya. Nama saya Mega nih. Nah, iya, salam kenal Kak Ivena. Gimana nih Kak, mengenai tanggapan tentang Lira, apa sih kira-kira Lira itu Kak? Oke ya, kawan-kawan sahabat pendengar Suara Sidoarjo, perkenalkan nama saya Abdul Majid atau biasa dipanggil Majid Uno. Saya adalah koordinator Lira Disability Care. Jadi Lira Disability Care ini adalah salah satu lembaga saya organisasi DPP Lumbung Informasi Rakyat Pusat. Yeah. Jadi ini adalah organisasi yang khusus menaungi isu-isu disabilitas, kemudian memberikan advokasi dan pendampingan bagi kawan-kawan penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Sidoarjo. Yeah. Untuk Mbak Liranya, untuk Kak Ivena, menurut Kak Ivena, Lira ini harus bagaimana Kak di Sidoarjo sendiri? Untuk kampanye ini juga kita bagaimana kampanye ini kan untuk mengarahkan hak dari orang disabilitas Sidoarjo. Jadi kami sangat mengharapkan di sini ada aksesibilitas bagi orang-orang yang disabilitas, disabilitas itu masih terpenuhi gitu di Sidoarjo. Itu kan kami harapkan dari kampanye ini. Lalu kalau untuk aplikasi juga masih yang sudah menjadi. Iya. Oh iya Mas Najib, tadi kan sempat disinggung nih ngobrol di sebelumnya backstage nih, sebelum Kak Ivena, harusnya Kak Ivena itu datang di sini nih. Kenapa nih ada berhalangan datang ini karena kenapa Kak Ivena? Ya, mohon maaf saya nggak bisa hadir secara langsung karena saya ada masalah dulu saya di kampus. Oh, gitu ya. Kurang oke ya kalau misalkan bisa sendiri dengan kawan-kawan koordinasi. Iya, iya. Ngomongin tentang Lira nih, ada temanya kan tentang visi misi Sidoarjo inklusif yang ramah dan juga mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Nah, kolaborasi yang menarik antara Kak Kak Majid dan juga Kak Ivena ini mencetuskan, meluncurkan sebuah buku nih untuk di penyandang disabilitas. Itu gimana sih Kak, kok bisa kolaborasi ini? Oke ya, jadi ide ini sebetulnya lahir pada saat pilkada berlangsung. Jadi saya banyak menulis opini di media terkait bagaimana sih mewujudkan Sidoarjo yang inklusif, mudah diakses dan ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak tuh saya nulis di media terkait isu-isu pendidikan yang inklusif, kemudian isu-isu kesehatan, isu-isu pelayanan publik, kemudian isu-isu pelayanan birokrasi khusus untuk kawan-kawan penyandang disabilitas. Artinya apa? Sekaligus ini saya ingin nih calon-calon kepala daerah yang waktu itu berkontestasi baik nomor urut 1, 2, dan 3 dan akhirnya kemudian
berlangsung setelah Gus Muhtar terpilih ini harus kita pertajam. Akhirnya saya dengan Ivena berkonsultasi nih, berdiskusi, kemudian yuk bagaimana kalau kita membuat satu buku sebagai pedoman atau guideline yang harus kita berikan nih kepada pemimpin terbaru Kabupaten Sidoarjo, dan akhirnya terlahirlah buku dengan judul mewujudkan visi Sidoarjo yang inklusif, mudah diakses dan ramah bagi penyandang disabilitas. Buku itu kita susun berempat, saya sebagai koordinatornya, kemudian Ivena sebagai humas dan penulis juga, ada Pak Heru Wicaksono sebagai editor, dan dibantu sama Eka Prativi Taufanti yang saat ini lagi kuliah di Flinders University of Adelaide. Wih, jadi gitu Mbak. Jadi buku ini adalah kolaborasi dari empat pemuda nih ya kan, pemuda-pemudi, dan kemudian kalau dari segi konten ya isinya buku ini kontennya bagaimana kita memberikan saran nih, urun rembuk dan sumbangsi sebagai milenial Sidoarjo, bagaimana mewujudkan Sidoarjo yang inklusif. Jadi banyak aspek, contohnya aspek kesehatan, aspek pendidikan, kemudian aspek kepariwisataan, budaya, fasilitas dan lain sebagainya. Dan yang lebih komprehensif, buku ini kita sinergikan dengan visi Gus Muhtar sebagai bupati terpilih. Beliau kan mempunyai 17 program unggulan, ya kan. Jadi termasuk isu-isu pendidikan, beasiswa, kemudian isu-isu kesehatan, isu-isu perekonomian, isu-isu ketenagakerjaan, dan isu-isu kepemudaan. Terus kita juga berkolaborasi dengan banyak pihak nih, tidak bisa kita berdiri sendiri, mungkin kolaborasi dengan siapa saja. Ini Ivena nih yang bisa menjelaskan. Monggo Mbak Ivena. Iya, silakan Kak, dijelasin nih Kak, biar kami semua ini paham gitu mengenai bukunya ini. Iya, jadi buku ini tuh sebagai isi hati gitu ya dari teman-teman yang peduli terhadap penyandang disabilitas dari Sidoarjo gitu. Di sini kami juga merangkul beberapa organisasi, yayasan, dan pihak-pihak yang juga punya visi yang sama nih, yang istilahnya juga mendukung untuk terlaksananya Sidoarjo yang inklusif ini. Yeah. Nah, terkait hal tersebut ada beberapa komunitas gitu yang sudah mendukung kami gitu. Salah satunya adalah komunitas masyarakat Sidoarjo atau KMS. Iya. Yeah. Juga Yayasan Ananda Mutiara Indonesia. Ini yayasan ini tuh untuk anak-anak yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus. Jadi di sana orang tua bisa berkumpul dan kemudian beraktivitas, dan juga menyiapkan anaknya untuk beraktivitas gitu ya. Jadi bukan hanya sekolah saja, tapi mereka memiliki suatu poin plus gitu, seperti mereka pernah ada kegiatan bercocok tanam seperti itu. Jadi mereka punya life skill yang bisa dikembangkan untuk masa depannya seperti itu. Kemudian kami juga didukung oleh Perpeti Sidoarjo, Persatuan Tunanetra Sidoarjo, kemudian dari DPP dan DPD LSM Lura, dan Rakyat, Majalah Perwira, Media Mitra Kepolisian, Persatuan Wartawan Indonesia Sidoarjo, LBH Nusantara, Berita News, dan juga Taji Indonesia. Nah, pihak-pihak ini tuh juga menyampaikan gitu bagaimana mereka ini juga concern ya, juga memperhatikan gitu terkait hak-hak orang-orang dengan disabilitas di Sidoarjo ini, agar hak-hak mereka itu semakin bisa dipenuhi gitu istilahnya. Iya, ngomong-ngomong nih, mudah diakses sama ramah bagi penyandang disabilitas. Itu maksudnya itu buat cetusan baru berupa alat kah, atau berupa surat atau ketentuan atau ketetapan perda kah, seperti itu? Oke Mbak, jadi gini, jadi ada 3 pokok nih yang harus kita bicarakan. Yang pertama adalah visi Sidoarjo inklusif. Inklusif ini artinya adalah semua orang harus bisa berpartisipasi dalam pembangunan Sidoarjo. Kemudian inklusif yang kedua adalah semua fasilitas, kemudian pelayanan ini harus terpadu. Tidak boleh ada satupun warga Sidoarjo yang
tidak bisa mengakses fasilitas atau pelayanan publik. Kemudian bagaimana arti dari mudah diakses? Artinya contoh saya berikan pelayanan publik, bagaimana banyak penyandang disabilitas yang sedikit kesulitan untuk mengakses pelayanan publik. Contohnya pengguna kursi roda atau wheelchair. Jadi banyak gedung-gedung pemerintahan di Sidoarjo yang belum menyediakan bidang miring atau RAM. Jadi konsepnya adalah semua pembangunan atau fasilitas ini harus memenuhi unsur universal design. Artinya dari penyediaan fasilitas, contohnya penyediaan bidang miring atau RAM, kemudian lift yang ada huruf braille atau dengan suara, kemudian misalkan nih trotoar dengan guiding block untuk tunanetra. Contoh guiding block ini adalah jadi kayak garis lurus yang ada warnanya tuh biasanya kalau Mbak Mega lihat di trotoar tuh kan ada garis lurus tuh, ada titik-titiknya. Nah itu adalah namanya guiding block. Itu adalah jalur khusus untuk kawan-kawan penyandang disabilitas netra, untuk kita bisa bermobilitas secara independen. Contoh itu Mbak. Jadi kemarin saya juga sudah melakukan beberapa review pada saat mengantarkan surat di DPRD Sidoarjo, kemudian di kantor bupati, dan sayangnya Mbak, saya belum menemukan akses itu. Padahal kan kalau kota ini mau inklusif, maka hal-hal detail itu harus sudah dipersiapkan oleh bupati terpilih. Itu terkait pelayanan publik dalam segi fasilitas ya. Kemudian contoh lagi soal transportasi umum atau transportasi publik, iya kan? Artinya bupati kita kan mempunyai visi yang bagus nih, menyediakan transportasi yang terintegrasi, kemudian bisa nyambung dan aksesibel. Dan syaratnya Mbak juga harus menyediakan fasilitas, contoh shelter bus yang bisa diakses oleh kawan-kawan penyandang disabilitas. Kemudian busnya harus ada fasilitas hidrolik biar bisa mengakses kawan-kawan pengguna kursi roda. Harus ada space khusus, ruangan untuk misalkan ibu hamil, orang tua, anak-anak, dan intinya itu. Kalau pelayanan publiknya misalkan nih, sebetulnya kita nggak ingin dibeda-bedakan, cuma customernya atau customer service-nya ini mereka bisa paham nih bagaimana menghandle tunanetra ketika mereka ngurus SIM mungkin, atau ngurus surat menyurat di dinas-dinas. Jadi mereka juga ada nih satu petugas yang mungkin bisa menguasai bahasa isyarat untuk teman-teman bisu dan tuli. Jadi seperti itu Mbak. Jadi inklusif, mudah diakses, dan ramah penyandang disabilitas ya. Semua warga masyarakat tidak boleh ada yang ketinggalan nih untuk bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara dan masyarakat Sidoarjo. Iya. Untuk tanggapan Kak Lira, Kak Ivana sendiri bagaimana? Iya, kan kami ini melihat dari apa saja program kerja yang telah dicetuskan oleh Bupati terpilih ya. Nah, kami melihat bahwa hal ini tuh sebenarnya dapat juga mendukung dari teman-teman penyandang disabilitas gitu. Sebagai contoh, salah satunya kan program kerjanya adalah akan memberikan 10.000 beasiswa kuliah bagi anak-anak muda Sidoarjo. Tidak boleh lagi ada muda Sidoarjo yang kesulitan biaya kuliah, itu salah satu prokerjanya. Nah, dari sini kami pun mengkampanyekan dan mengharapkan bahwa ini juga tidak terbatas bagi teman-teman yang tidak memiliki disabilitas saja. Istilahnya bahwa teman-teman yang memiliki disabilitas juga itu juga berhak gitu untuk mendapatkan kesempatan beasiswa kuliah dan lain sebagainya. Jadi terutama untuk kaitannya dengan pendidikan juga ya, teman-teman disabilitas ini sangat membutuhkan perhatian lebih gitu, baik di sekolah, kemudian bagaimana terapinya, kemudian kebutuhan akan kurikulumnya, itu sangat perlu untuk diperhatikan lebih. Jadi itu yang kami juga sampaikan melalui buku ini dan program kerja ini. Iya, ngomongin beasiswa nih Kak. Ya, ini kan Majid. Iya, Kak Majid ini kan udah pernah ke Australia nih. Nah, itu kira-kira gimana nih? Ada pengalamannya ke Australia dan gimana sih caranya dapat beasiswa? Oke Mbak ya, jadi ini perlu ada yang saya klarifikasi sedikit. Iya, gimana? Jadi saya apply beasiswa itu tahun 2020.
setelah lolos seharusnya saya itu berangkat di bulan September dan Desember 2020. Karena pandemi akhirnya border dari pemerintah Australia ditutup, jadi akhirnya molor nih, saya belum bisa berangkat. Jadi berangkatnya insya Allah nanti di bulan September atau Desember 2021. Tapi poinnya adalah bahwasannya jangan khawatir, pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia ini banyak menyediakan fitur-fitur beasiswa yang sangat bergengsi nih bagi kawan-kawan pemuda-pemudi khususnya Kabupaten Sidoarjo. Jadi jangan takut, kalau kalian mempunyai skill, mempunyai kompetensi, baik kawan-kawan disabilitas atau yang non disabilitas, kalian wajib harus mengikuti seleksi. Karena apa? Dengan kita bisa mengikuti beasiswa, maka kita akan bisa mendapatkan wawasan, kemudian networks, ya kan, kemudian pengalaman-pengalaman baru yang kemudian itu bisa kita sumbangsikan kepada Kabupaten Sidoarjo setelah kita lulus menempuh studi di luar negeri. Kemudian terkait fitur dari beasiswa, saya mengikuti beasiswa AAS Mbak ya, Australia Award Scholarship Short Course Program tahun 2021 yang Democratic Resilience. Jadi ini adalah fitur beasiswa yang memberikan kesempatan bagi kawan-kawan, khususnya teman-teman wanita, ya kan, kemudian fokus geografik area dari Indonesia Timur, Indonesia bagian timur dan Aceh, dan juga ada nih kuota atau kesempatan bagi teman-teman jalur disabilitas. Dan alhamdulillah setelah saya apply, saya bisa mendapatkan beasiswa itu. Artinya memang kita ingin memberikan encourage atau empowerment bagi teman-teman milenial Sidoarjo nih, khususnya disabilitas. Kalian harus membuka diri, jangan di rumah saja. Jadi kita harus mendeklar bahwasanya kita sebagai disabilitas harus bisa berprestasi. Karena dengan prestasi kita bisa menghapus stigma nih atau stereotip yang banyak masih muncul di masyarakat bahwasanya disabilitas bisa apa sih? Tunanetra bisa apa sih? Lo pakai kursi roda ngapain aja sih? Ya artinya dengan jalur prestasi kita sedikit nih merubah mindset, menimbulkan awareness, kepedulian sosial, menghapus stigma bahwasannya ternyata banyak loh teman-teman penyandang disabilitas dari Sidoarjo yang keren-keren nih kan gitu loh. Jadi itu Mbak, jadi terkait fitur-fitur beasiswa. Nah, si Ivana juga tahun ini lagi mau apply juga nih beasiswa. Iya, Kak Ivana juga mau apply juga nih. Kemana Kak kira-kira beasiswanya? Iya sama sih Mbak, jadi ingin apply juga ke Australia Award Scholarship, tapi masih penjajakan lah ya istilahnya, masih karena saya masih baru sekali untuk mengerti mengenai beasiswa ini, jadi saya masih sangat ingin cari tahu juga untuk memantapkan lah langkah-langkah selanjutnya apa gitu yang bisa disumbangsikan gitu kan untuk Sidoarjo dan juga kota-kota lainnya. Iya, untuk mendapatkan beasiswa ini kan pastinya butuh effort banget gitu kan ya. Apalagi kalangan milenial itu gebu-gebu banget, apalagi dengan adanya beasiswa gratis ke luar negeri lagi. Itu menggugah selera sekali ya bagi kalangan kalau milenial kayak kita-kita gini ya. Nah, Kak Ivana mau nanya dong mengenai tanggapannya yang seputar effortnya nanti kalau sebenarnya Kak Ivana dapat nih beasiswa, tujuan langkah selanjutnya buat Kak Ivana sendiri kayak gimana? Baik, kalau saya sendiri ini sebenarnya concern ke anak berkebutuhan khusus, khususnya di bagian pendidikan ya. Jadi saya melihat gitu dan mendengar gitu banyaknya adanya keprihatinan, adanya kebutuhan bahwa pendidikan di Sidoarjo masih sangat dibutuh untuk dikembangkan gitu ya, terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kan untuk anak berkebutuhan khusus ini biasanya membutuhkan program yang inklusif ya, jadi berbeda dengan kurikulum yang diterima oleh teman-temannya gitu.
Nah, itu sangat dibutuhkan untuk adanya pelatihan lebih bagi guru-guru, bagi tenaga pendidik gitu ya, agar semakin mengerti apa saja kebutuhan dari masing-masing anak berkebutuhan khusus. Karena sebenarnya masing-masing anak berkebutuhan khusus ini berbeda-beda gitu. Semisal anggaplah sama-sama autism gitu ya Mbak. Nah, tapi setiap anak autism di usia yang sama pun itu perkembangannya berbeda-beda gitu. Jadi maka dari itu sangat dibutuhkan ilmu untuk bagaimana sih cara merancang program pendidikan yang inklusif yang sesuai dan tepat sasaran bagi masing-masing anaknya gitu. Karena tidak bisa disamaratakan seperti anak-anak yang umum gitu ya. Kalau misalkan ini istilahnya hanya dikopas aja gitu ya, copy paste dari satu anak kepada anak yang lain, nanti tidak akan bisa maksimal gitu, karena perkembangannya setiap anak beda-beda. Apalagi misalnya anak autism gitu ya, ada yang hanya autism aja, tapi ada juga yang autism bersamaan dengan disleksia. Misalnya disleksia itu kesulitan untuk membaca, untuk mengenali huruf dan sebagainya. Nah itu kan pasti sangat berbeda ya. Maka dari itu dengan yang kompleks seperti itu sangat dibutuhkan pengetahuan, training gitu ya, keterampilan dari tenaga pendidik itu. Dan juga untuk pendidikan pun itu tidak bisa hanya fokus di sekolah saja gitu istilahnya. Kan anak-anak berkebutuhan khusus ini macam-macam ya, kondisi motoriknya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sangat perlu untuk bekerja sama dengan instansi-instansi lain gitu. Semisal dengan terapi center dan lain sebagainya, itu sangat diperlukan. Sehingga mereka ini biasanya apabila dalam kondisi kelas seharusnya mereka mendapatkan berhak untuk mendapatkan class pull out namanya Mbak. Jadi ketika anak-anak yang lain belajar, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ditarik gitu ya ke sebuah kelas khusus yang dimana mereka itu dapat mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya mereka lemah dalam hal motoriknya nih, untuk menulis misalnya gitu ya, masih sangat dibutuhkan. Nah itu bisa diterapi supaya mereka bisa berkembang. Jadi fokus saya adalah untuk pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus ini agar semakin maju lagi gitulah, agar tepat sasaran juga, seperti itu. Iya, sangat inspiratif sekali ya. Sangat milenialnya itu berguna di sini itu, effortnya itu besar sekali, apalagi untuk di Sidoarjo juga ya, dengan visi misi Bapak Bupati yang baru ini yang sangat salah satunya ada di Undang-Undang Nomor 8 ya Mas. Iya. Yang mengenai tentang disabilitas. Kalau boleh tahu di dalam undang-undang situ dicetuskannya itu tujuannya apakah emang sama sevisi dengan yang Lira rasakan? Oke Mbak, jadi memang pijakan kita untuk berbicara terkait disabilitas ini adalah khususnya kita harus berbicara dasar hukumnya, payung hukumnya. Payung hukum kita jelas, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, kemudian undang-undang terkait hak asasi manusia, kemudian turunannya lagi adalah kita sudah punya nih Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 8 ini berbicara terkait aspek bagaimana kita memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Artinya dengan adanya undang-undang ini, bahkan Presiden Jokowi sudah mengeluarkan banyak perpres nih yang membuat aturan untuk bisa membuat undang-undang itu menjadi lebih detail lagi. Dan harapannya ke depan adalah bagi Pemda dan Pemkot ini juga harus bisa meratifikasi, membuat perda atau peraturan daerah bersama DPRD di masing-masing kota dan kabupaten. Nah, saya melihat di Sidoarjo ini kalau nggak salah ya, berdasarkan informasi yang kita dapatkan masih belum ada. Nah, kalau belum ada, maka kita mendorong nih kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan seluruh anggota DPRD untuk bisa nih membuat satu produk hukum yang kita sebut sebagai peraturan daerah terkait bagaimana isinya adalah memberikan penghormatan, pelayanan dan perlindungan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Artinya dengan adanya payung hukum ini menjadi hal yang menenangkan
adanya kepastian nih untuk kita bisa mendapatkan hak-hak sebagai penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Contohnya nih Mbak, Kabupaten Situbondo aja sudah punya perda terkait disabilitas. Makanya kita mendorong nih bagi Kabupaten Sidoarjo, khususnya Pak Bupati dan seluruh anggota DPR di Kabupaten Sidoarjo untuk bisa membuat satu payung hukum yang bisa memberikan kepastian hukum bagi seluruh penyandang disabilitas yang ada di Sidoarjo. Secara action kita sudah mengirimkan surat secara tertulis nih kepada sudah kepada DPRD Sidoarjo 1 bulan yang lalu, tapi belum ada respon, mungkin masih sibuk ya atau apa. Jadi harapannya sih itu bisa segera direspon, karena apa? Tidak hanya kepentingan saya pribadi, itu mewakili kawan-kawan penyandang disabilitas yang ada di Sidoarjo, baik asosiasi dari Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia Sidoarjo, dari Yayasan Ananda Mutiara, ada dari HWDI, dari PPCM dan banyak lainnya. Untuk Pak Bupati juga kita sudah mengirimkan surat dan ya mungkin masih dijadwalkan dan kita tetap menunggu aja. Intinya sih gitu Mbak. Iya. Kita jeda iklan dulu mungkin ya. Kita ada yang mau lewat nih. Nanti kita sambung lagi dengan obrolan yang begitu menarik ini, tentunya dengan talk show bersama Lira. Dan ini dia Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi kontemporer Saidagiri, Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan galon. Informasi lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lotabur Sidoarjo. Telepon di 0821 3404 0289 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 3 RW 1 Pemungan, Sukadana, Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita kembali lagi di talk show mengenai Lira. Bentar. Ya, sahabat, kita kembali lagi di talk show bersama Lira, komunitas penyandang disabilitas, mewujudkan visi Sidoarjo inklusif, mudah diakses dan ramah disabilitas. Masih bersama Mas Majid dan juga Kak Ivani. Nah, ini Kak, kira-kira untuk penyandang disabilitas Sidoarjo ini sudah tepatkah? Adakah wadahnya? Sudah kira-kira udah tertanganikah gitu? Kira-kira gimana nih tanggapannya? Saya ke Kak, iya boleh. Mas Najib dulu. Oke ya. Jadi gini Mbak, secara prinsip teman-teman penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo ini terwadai oleh masing-masing komunitas. Misalkan nih dari teman-teman penyandang disabilitas netra, mereka terwadai oleh Pertuni cabang Sidoarjo, Persatuan Tunanetra Indonesia. Kemudian ada lagi nih teman-teman di HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sidoarjo. Banyak mereka yang kemudian bergabung di situ adalah teman-teman penyandang disabilitas fisik atau daksa. Dan juga ada dari kawan-kawan PPCM nih, Persatuan Penyandang Cacat Mandiri. Jadi kemudian ada Yayasan Ananda Mutiara Indonesia. Mereka ini banyak mengadvokasi dan memberikan perlindungan terkait
anak-anak dengan berkebutuhan khusus kayak penyandang autism, kemudian Down syndrome dan lain sebagainya. Artinya secara prinsip mereka ini sudah mandiri loh Mbak, untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam komunitasnya. Secara kegiatan mereka juga mempunyai banyak event-event yang menarik nih. Misalkan di Pertuni Jawa Timur mereka ada pelatihan membaca Al-Quran huruf Braille, kemudian pelatihan mobilitas secara independen, kemudian pengajian umum dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang di bawah naungan Yayasan Ananda Mutiara atau berkebutuhan khusus, mereka juga banyak nih memberikan pelatihan-pelatihan, misalkan melukis, menjahit, kemudian bagaimana mereka membaca dan bermobilitas. Juga ada khitanan massal untuk anak-anak ABK. Jadi kalau yang lainnya misalkan dari BPJM, HWDI, mereka juga banyak nih yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan kerajinan, misalkan pelatihan menjahit, pelatihan bagaimana membuat satu keterampilan yang itu menjadi nilai tambah untuk bisa mendapatkan penghasilan. Nah, artinya secara prinsip teman-teman disabilitas di Sidoarjo ini bisa loh Mbak, kita bisa bertahan hidup secara mandiri. Tapi karena pandemi COVID-19 kemarin, banyak dari kita ini yang merasa terpukul nih Mbak, kehilangan pekerjaan, kemudian turunnya omset penjualan, dan kedepannya sih melalui dinas sosial kita bisa tersentuh nih. Iya kan, karena sebetulnya kita bisa mandiri, tetapi ya tetap ada uluran tangan dari pemerintah yang bisa meringankan. Artinya karena itu juga menjadi kewajiban pemerintah kan untuk bisa memberikan kenyamanan, kemudian hak-hak kita sebagai warga negara, misalkan bansos yang diberikan selama pandemi COVID-19, kemudian akses ke perbankan, ya kan, karena itu menjadi hal yang esensial Mbak, yang saat ini dibutuhkan oleh penyandang disabilitas Sidoarjo, khususnya lagi nih yang di bidang pendidikan. Ada satu kasus yang kemarin menimpa teman-teman berkebutuhan khusus nih. Jadi mereka ini kesulitan mendapatkan tempat belajar untuk melukis, kemudian untuk menjahit karena belum ada tempat yang settle. Jadi mereka mempunyai lahan hibah, tetapi karena tempat letaknya di satu perumahan yang elit, jadi mereka kesulitan mendapatkan akses untuk bisa melakukan kegiatan. Gitu loh Mbak. Saya mohon maaf belum bisa sebut nama perumahannya, tetapi kasus itu ada. Dan harapan kedepannya adalah jadi Pemda Sidoarjo bisa respon nih untuk bisa memberikan kepastian hukum bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa mengeksplorasi kemampuan mereka, karena dengan adanya pelatihan itu mereka bisa mengaktualisasikan diri, melatih kecerdasan mereka, melatih imun mereka, dibandingkan mereka hanya berdiam diri di rumah. Jadi kita mendorong untuk kawan-kawan Pemkab Sidoarjo, Pak Bupati dan Pak Wagub, seluruh anggota Dewan Sidoarjo bisa lebih proaktif dan responsif nih dengan adanya pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat Sidoarjo. Itu Mbak. Iya. Kalau Kak Ivana sendiri nih, tanggapannya gimana nih Kak? Iya betul. Kebetulan kan saya sebagai humas juga di sini kadang hadir gitu ya di beberapa komunitas, dan cukup prihatin gitu kalau mendengar kabar yang seperti itu gitu kan. Karena sebenarnya harapan dari komunitas dan dari orang tua adalah untuk menolong anak-anaknya untuk belajar untuk mandiri gitu, bahwa sebenarnya anak dengan disabilitas gitu kan, anak dengan kebutuhan khusus itu bisa untuk dilatih sebelum mungkin untuk bisa mandiri gitu, baik dengan kegiatan yang seperti tadi mungkin saya sebutkan dan Kak Maci sebutkan ya, ada mungkin melukis, bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya mereka sangat butuhkan karena itu skill-skill yang mereka perlu untuk kembangkan gitu ya. Berbeda mungkin dengan teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus yang mungkin bisa masuk ke kantor kapan saja gitu kan dengan latar belakang pendidikan masing-masing. Tapi anak-anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan skill yang berbeda sehingga di masa depan mereka ini bisa mengembangkan talentanya gitu. Nah, ketika kegiatan seperti ini menjadi terhambat, itu juga istilahnya
menjadi sebuah kesulitan gitu ya untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus ini, sehingga mereka tidak bisa bertemu mungkin dengan teman-temannya yang sama-sama dengan disabilitas. Sebenarnya itu sangat penting ya Mbak, apalagi orang tua gitu kan, perlu untuk bertukar informasi gimana sih anak saya ini kondisinya seperti ini, anak itu kondisinya seperti ini, apa yang bisa saya kembangkan nih untuk kondisi ini, itu sangat diperlukan gitu, sehingga di masa depan mereka ini bisa untuk membeli tadi Mbak. Dan istilahnya masyarakat ini sangat perlu untuk menyadari gitu ya, bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus, dengan disabilitas ini ya sama seperti kita gitu loh. Kita nggak bisa memilih mau dilahirkan seperti apa gitu kan, tapi kita sama-sama punya hak, kita sama-sama punya hak asasi gitu kan, dan berhak untuk menerima apa yang memang perlu untuk diterima sebagai teman-teman dengan penyandang disabilitas. Maka dari itu sangat penting gitu ya untuk adanya dukungan yang real dari kota ini untuk teman-teman yang memiliki disabilitas tersebut. Iya, ini untuk sahabat Sidoarjo, ini ada yang sudah bergabung untuk tanya di. Ya, ini ada sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung untuk tanya-tanya tentang talk show tentang kali ini, pembahasan topik kali ini. Ya, mungkin tim redaksi siapa nih? Ya, oke. Ini ada yang masuk di WhatsApp-nya redaksi dari Pak Cahyadi Punggo. Apa harus gabung komunitas dulu untuk bisa ikut beasiswa? Kalau daftar mandiri harus kemana ya? Terus ada lagi Pak Doni di Prambon, apakah biaya untuk perjalanan ke Australia tadi ditanggung pemerintah Indonesia? Saya sebagai orang tua ingin tahu saja. Lalu dari Ibu Nurani di Tebel, beri motivasi dong Pak Abdul bagi anak-anak disabilitas agar semangat belajar di tengah pandemi. Udah itu aja. Ya, gimana nih tanggapannya? Bagaimana nih tanggapannya untuk pertanyaan dari yang pertama tadi dari siapa Kak? Kak Cahya. Pertanyaan tentang apa harus gabung dulu? Oh gitu. Iya. Jadi sebetulnya Mbak, secara emosional kita sesama penyandang disabilitas atau orang-orang yang membaktikan dirinya untuk sebagai relawan, kita sebetulnya sudah mempunyai hubungan emosional yang kuat nih. Artinya untuk bisa mendapatkan akses komunikasi ataupun bisa berdiskusi dengan kami tidak harus menjadi member. Jadi kita bisa berkomunikasi secara pribadi atau melalui media sosial kami. Jadi misalkan ada keluhan nih terkait mungkin adanya diskriminasi atau hal yang ingin didiskusikan, kita nanti bisa memberikan bantuan atau pendampingan hukum atau memberikan motivasi bagi kawan-kawan penyandang disabilitas di Sidoarjo untuk bisa bangkit, ya kan, tidak melawan keterpurukan. Karena banyak kasus nih teman-teman disabilitas yang mereka ini malah enjoy dengan kedisabilitasannya, berdiam diri di rumah, meratapi nasib, dan malah membuat beban orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya saya memberikan motivasi, kita harus bangkit, ya kan, dan membuka diri, bahwasannya dengan kita bangkit dan membuka diri, banyak peluang dan kesempatan yang ada di depan kita. Misalkan nih contoh, ketika saya menderita sebagai penyandang disabilitas netra di tahun 2014 sempat terpuruk beberapa bulan, tetapi kemudian saya mendeklar, oke, saya sebagai disabilitas, saya punya masa depan dan saya harus menjemput impian saya dengan membuka diri, menjalin komunikasi dengan siapapun, dan ya alhamdulillah banyak hal yang bisa saya dapatkan dengan interaksi sosial seperti itu. Iya, kalau mengenai tanggapannya Kak Ivana, bagaimana Kak? Tentang gimana, harus gabung dulu nggak ikut komunitas, terus harus daftar mandiri atau ada perekrutan seperti itu? Ya, sebenarnya kalau Australia Award Scholarship ini kan dari pemerintah Australia ya, jadi dari pemerintah Australia membiayai teman-teman dari negara yang
memiliki kerjasama juga dengan Australia. Nah sebenarnya yang jadi sasarannya ini bukan masalah bergabung dengan komunitas atau tidak gitu, tapi yang jadi sasaran pengerimanya adalah apakah kita ini punya kepedulian terhadap masyarakat. Apa sih kontribusi kita terhadap masyarakat yang sudah kita lakukan dan ingin kita lakukan di masa depan. Nah, beasiswa ini menjembatani antara kesenjangan itu, Mbak. Jadi antara apa yang sudah kita punya dan apa yang kita harapkan di masa depan, kita butuh apa nih di tengah-tengahnya. Misalnya studi terkait apa gitu. Nah, itu yang nanti akan difasilitasi oleh pemerintah Australia untuk bisa istilahnya kita belajar di negeri orang dan kemudian mengabdi di sini, mengkontribusikan ilmu yang kita dapatkan. Nah, kalau dari pemerintah Indonesia sendiri itu ada sebenarnya namanya LPDP. Itu juga dibuka untuk masyarakat Indonesia gitu ya, yang mau bergabung, mau belajar baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, sebenarnya bisa mengontribusikan nih ilmu apa yang didapatkan kepada masyarakat. Yang terpenting itu sih, kontribusi terhadap masyarakat itu apa yang diharapkan bagi masyarakat. Seperti itu, Mbak. Iya, itu tadi pertanyaan dari Mas Cahya Punggul. Pertanyaannya sudah terjawabkan ya diwakilkan oleh Mas Majid dan juga Kak Ivana. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Mas Doni Prambon. Pertanyaannya mengenai apakah biaya untuk perjalanan ke Australia ditanggung pemerintah Indonesia? Saya sebagai orang tua ingin tahu saja. Nah, mungkin nih yang udah berpengalaman dan yang akan mengalaminya, Kak Ivana nih ya kan, bisa dijawab nih. Oke. Jadi lebih spesifik beasiswa AAS ya, teman-teman nyebutnya Australia World Scholarship. Jadi ini adalah fitur beasiswa fully funded. Semua biaya baik misalkan keberangkatan, kemudian keberangkatan kita di Australia menuju Australia, kemudian biaya hidup kita di Australia, kemudian uang saku kita di Australia, biaya kuliah, kemudian biaya praktikum, kemudian biaya balik kita ke Indonesia, itu semuanya ditanggung oleh pemerintah Australia. Nah, ini kan kabar baik nih bagi teman-teman yang mempunyai skill dan kompetensi. Kalau mau mendapatkan beasiswa AAS, ya maka harus dipersiapkan dari awal. Terus untuk beasiswa dari pemerintah Indonesia, ada yang namanya beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ini dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi memberikan kesempatan kepada pemuda-pemudi atau pelajar di Indonesia yang mau kuliah di Indonesia atau di dalam negeri atau mau kuliah di luar negeri. Prinsipnya adalah karena ini beasiswa fully funded ya, semua biaya di cover oleh pemerintah Indonesia. Nah, kalau jadi kan mau keluar negeri gratis, dapat uang saku dibiayai ya, harus ikutan beasiswa ini gitu loh. Untuk Kak Ivana sendiri gimana nih tanggapannya nih mengenai pertanyaan dari Mas Doni? Iya betul, memang sebenarnya macam beasiswa itu sangat banyak ya. Ada beasiswa yang fully funded, kalau misalkan yang Mas Majid ikuti Australia World Scholarship itu fully funded nggak, jadi benar-benar semuanya tercover gitu ya. Memang seleksinya sangat ketat gitu. Nah, dan ada juga sih berbagai beasiswa lain gitu. Ada yang hanya beasiswa dari kampusnya saja, dari universitasnya saja, dan itu potongannya udah macam-macam, ada yang 5% gitu kan. Dan kalau yang dari kampus itu biasanya melihat lebih ke arah background akademik nih. Nah, kalau dari AAS dan LPDP yang seperti tadi kami sebutkan itu melihat kontribusinya untuk bangsa ini gitu. Nah, dari sana nanti kalau AAS dan LPDP ini cenderung fully funded, jadi seluruhnya akan tercover seperti itu. Asalkan nanti kita janjinya adalah kembali ke sini seperti itu. Ya, itu tadi terjawabkan sudah dari pertanyaan dari Mas Doni di Prambon ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab lagi dari Nurani. Iya, Nurani di Tebel. Pertanyaannya mengenai beri motivasi dong Pak Abdul, bagi anak-anak disabilitas agar semangat belajar di tengah pandemi ini. Mungkin gak hanya Pak Abdul aja, Kak Ivani juga bisa menambahkan motivasi nih buat teman-teman yang ada di luar sana. Ya, silakan.
Jadi motivasinya adalah kita sebagai penyandang disabilitas nih, kawan-kawan atau adik-adik saya sesama penyandang disabilitas, apapun ragam disabilitasnya, baik yang disabilitas fisik, disabilitas mental, intelektual dan sensorik. Jadi kita harus yang pertama mempunyai cita-cita dulu, Mbak. Kalau kita tidak mempunyai cita-cita, maka kita tidak akan berani untuk menggapainya. Jadi pastikan kita punya cita-cita. Yang kedua, kita harus berani melangkah untuk menggapai itu. Dengan cara apa? Ya, kita harus membuka diri dengan kita belajar, berkenalan dengan banyak orang. Karena apa? Dengan kita memiliki kompetensi atau skill, kemudian kita kenal dengan banyak orang, maka peluang dan kesempatan untuk kita bisa menggapai impian kita jauh lebih dekat dan bisa cepat. Artinya contoh nih, saya sebagai disabilitas netra, dengan kondisi saya harus menggapai masa depan saya, memikirkan bagaimana nih, masa saya di rumah aja, saya kan juga harus bekerja, saya juga harus meneruskan pendidikan saya, dan intinya saya terbuka dengan siapapun, mencari informasi di internet, kemudian tanya teman-teman, ada nggak beasiswa, ada nggak pekerjaan, ada nggak kesempatan untuk berkarir di profesi apapun. Jadi ini kan intinya kembali lagi kepada kita ya sebagai penyandang disabilitas. Dan bagi adik-adikku disabilitas di Sidoarjo, ayo jangan menyerah dengan keadaan kita. Kita harus tunjukkan bahwasanya kita harus menjadi disabilitas yang keren, disabilitas yang berprestasi, dan disabilitas yang mempunyai skill, biar kita tidak dianggap beban bagi orang tua kita atau keluarga kita dan masyarakat sekeliling kita. Dengan prestasi, yuk kita buktikan bahwa disabilitas di Sidoarjo ini keren-keren loh gitu. Ya, untuk Kak Iva nih gimana nih untuk memberikan motivasi buat kita teman-teman yang ada penyandang disabilitas di luar sana? Baik, kalau tadi Mas Mati sudah memberikan gambaran dari sisi pribadi dengan disabilitas gitu ya, mungkin saya akan menyasar kepada orang tua nih. Jadi sangat penting bagi orang tua untuk menerima dulu bahwa kondisi anaknya ini seberapa kemampuannya gitu ya. Karena saya banyak mendapati gitu dari hasil konseling, dari hasil wawancara, dari hasil cerita-cerita orang gitu ya, bahwa banyak orang tua ini belum bisa menerima kondisi anaknya, sehingga masih ada seperti penyangkalan gitu ya dalam hati bahwa masa sih anakku nggak bisa, masa sih anakku kemampuannya cuma segini gitu kan. Nah itu akhirnya menjadi menghambat gitu. Semakin lama orang tua menyangkal di keadaan tersebut, semakin lama juga anak ini akan dilibatkan ke dalam terapi, dilibatkan dalam kelas-kelas khusus, sehingga perkembangan itu akan jadi lebih sulit gitu. Karena untuk anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak dengan disabilitas itu sangat penting untuk mendapatkan intervensi sedini mungkin gitu ya, baik dari terapi, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang untuk melatih motoriknya dia, intelektualnya dia gitu. Maka sangat penting yang pertama buat orang tua adalah untuk menerima gitu ya, bahwa memang kondisi anaknya terbatas dan bukan berarti itu dunia hancur gitu ya, bahwa sebenarnya setiap anak itu pasti punya sesuatu gitu kan. Setiap anak itu pasti punya kelebihannya masing-masing dan pasti ada tujuannya gitu, ada di dunia ini gitu. Dan selain itu untuk menguatkan orang tua gitu, penting untuk orang tua ini bergabung dalam komunitas gitu. Karena di dalam komunitas inilah orang tua bisa saling bertukar pandang gitu kan, bisa saling sharing apa sih yang menjadi kesulitan, apa sih yang menjadi kelebihan yang mungkin sudah dialami, positif, sehingga bisa saling menguatkan orang tua yang lainnya. Dan ini sangat penting gitu, karena terutama bagi anak-anak, mereka sangat bergantung gitu ya pada orang tuanya. Jadi sejauh apa orang tua sudah mengerti kondisi anaknya, banyak juga searching untuk Bapak Ibu sekalian, searching di Google gitu ya, ikut-ikut seminar kan, terutama sekarang banyak ya karena pandemi ini banyak webinar gratis, itu akan sangat menolong untuk Bapak Ibu untuk mengerti bagaimana kondisi anak dari Bapak Ibu sekalian. Jadi itu pesan saya, semangat dan
masih ada harapan, masih ada sesuatu yang anak-anak bisa kerjakan di masa depan, seperti itu. Iya, itu tadi jawaban yang sangat memotivasi sekali untuk Boleh saya tambahkan sedikit? Oh iya, boleh, silakan. Jadi gini Mbak, saya sangat sepakat apa yang dikatakan oleh Ivana tadi. Faktor Iya. pertama adalah dari disabilitasnya itu sendiri. Iya. Terus faktor kedua adalah dari orang tua. Itu Mbak. Iya. Contoh nih, banyak orang tua yang kemudian bertanya, anakku disabilitas, terus masa depannya mau jadi apa? Nah kan ini kan berhubungan dengan profesi ke depannya dan penghidupan kan gitu. Contoh nih, jangan takut, yang penting kita mau melangkah. Jadi sekarang gini Mbak, banyak kementerian-kementerian atau dinas-dinas yang membuka untuk kawan-kawan penyandang disabilitas untuk bergabung nih menjadi CPNS atau CPNS dan lain sebagainya. Mereka juga membuka fitur-fitur pelatihan dan pengembangan diri. Contohnya nih, kemarin saya mengikuti salah satu acara SIN 2021 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di situ saya sebagai penyandang disabilitas diberikan banyak wawasan bagaimana membuat skenario film yang bagus, yang berkualitas, yang nantinya kalau itu bisa bagus, kita akan diberikan waktu untuk inkubasi selama 14 hari di Jakarta. Kita akan di coaching oleh mentor-mentor dari sutradara dan produser nasional. Kemudian kalau film kita atau judul film kita baik dan berkualitas, maka itu akan diproduksi loh dari teman-teman Kemenparekraf dan sponsor juga investor untuk diangkat menjadi film nasional yang mengangkat kearifan lokal masing-masing budaya. Nah artinya apa? Kalau kita sudah bisa menembus itu, maka potensi ekonominya cukup besar. Ini kan adalah ladang profesi baru nih bagi penyandang disabilitas. Yang penting kita bisa mengakses gadget atau laptop, kemudian kita mempunyai passion atau skill, maka jangan takut untuk profesi, untuk ladang pekerjaan kedepannya pasti akan lebih cerah. Yang penting kita mau membuka diri saja. Jadi seperti itu Mbak. Iya, itu sedikit tambahan tadi ya untuk pertanyaan dari Mbak Nurani di Tebel. Mungkin sudah terjawabkan gitu ya. Ini saya mau tanya nih, mengenai sejauh manakah jamaknya Lira dalam memfasilitasi para penyandang disabel? Jadi gini Mbak, fokus kami adalah memberikan edukasi nih, edukasi dan advokasi. Dari sisi edukasi, kita selalu campaign dengan adanya kampanye Visi Sidoarjo inklusif, mudah diakses dan ramah bagi penyandang disabilitas. Artinya secara langsung kita sebagai penulis buku dan Lira sendiri ini sudah berkontribusi kepada Sidoarjo. Kita tidak asal ngomong aja, tapi kita sudah menuangkan dalam satu karya yang berbentuk buku. Di dalamnya ada rekomendasi, ada muatan dari peraturan perundang-undangan, ada resolusi-resolusinya, dan harapannya sih ini bisa kita kolaborasikan dengan Pemda Sidoarjo. Terus kemudian manfaatnya apa nih bagi masyarakat Sidoarjo? Dengan adanya kampanye ini, dan kalau DPRD Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo bisa merespon, maka contoh nih misalkan kita menginginkan transportasi publik yang aksesibel. Nah, kalau itu sudah terwujud, maka kan penyandang disabilitas di Sidoarjo bisa merasakan dampaknya kan. Mereka bisa bermobilitas menggunakan bus yang ramah disabilitas. Misalkan kalau pelayanan publik di Sidoarjo ini sudah aksesibel, kawan-kawan misalkan bisa nih datang ke perbankan sendiri tanpa bantuan orang lain, bisa datang ke kantor-kantor dinas tanpa bantuan orang lain. Karena apa Mbak? Prinsipnya adalah kita tidak boleh terhambat. Misalkan nih dari rumah, teman-teman yang pengguna kursi roda, tidak boleh ada hambatan untuk kita bisa keluar. Artinya apa? Semua hambatan-hambatan itu harus kita buang. Dengan apa? Dengan menyediakan fasilitas. Misalkan saya ini sebagai penyandang disabilitas netra, saya sudah bisa merasakan dampaknya. Misalkan saya bisa order Gojek
mohon maaf ya, transportasi online secara mandiri, kemudian untuk bermobilitas, kemudian ketika saya mau menuju stasiun, maka saya juga selalu memberikan edukasi, Pak, gini loh cara menghandle tunanetra kepada ofisial yang ada di stasiun, bagaimana cara menuntun tunanetra, bagaimana cara melayani dan memberikan atau berinteraksi dengan teman-teman tunanetra ketika naik kereta api. Nah, ini adalah salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat umum. Terus yang kedua adalah soal advokasi. Nah, ini banyak nih bagi teman-teman penyandang disabilitas yang mempunyai persoalan hukum. Mereka menerima diskriminasi. Nah, Lira Disability Care sudah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Lira sendiri dan juga Lembaga Bantuan Hukum LBH Nusantara. Jadi bagi teman-teman disabilitas yang mendapatkan diskriminasi atau mendapatkan perlakuan hukum yang tidak semestinya, maka kita bisa memberikan advokasi kepada kawan-kawan, karena ya ini sebagai bentuk apa ya Mbak, kepedulian kita sebagai sesama penyandang disabilitas. Tapi pada akhirnya sebetulnya semua ini harus sudah bisa diberikan oleh Pemda, karena apa yang mereka mempunyai kewajiban itu berdasarkan amanat undang-undang dasar dan amanat perundang-undangan. Mungkin dari kesimpulan dari talk show Lira Disability Care yang dengan tema Visi Sidoarjo Inklusif, mudah diakses dan ramah penyandang disabilitas ini, dari Kak Ivana dulu deh. Kesimpulannya dari talk show kali ini nih buat teman-teman di sana, biar wawasannya makin terbuka gitu. Iya, jadi dari kampanye ini kami menyuarakan gitu ya, bahwa teman-teman dengan disabilitas dan special needs itu memiliki hak gitu yang perlu untuk dipenuhi, dan kami sangat mengharapkan agar visi misi Sidoarjo yang menyatakan bahwa sebagai kota inklusif benar-benar dapat terwujud gitu. Terutama untuk teman-teman disabilitas, teman-teman dengan kebutuhan khusus itu, terutama untuk masa depannya gitu ya, untuk kemandiriannya dan lain sebagainya. Seperti contohnya di kota-kota lain itu sudah ada Mbak, misalnya kafe untuk anak Down syndrome gitu. Jadi mereka diizinkan untuk bekerja di sana, dilatih gitu. Dan apabila hal ini sungguh-sungguh dapat terwujud di Sidoarjo, itu akan sangat menolong untuk kemandirian mereka, mendapatkan penghasilan pribadi dan lain sebagainya. Jadi kami sungguh mengharapkan melalui kampanye ini akan dapat didengar oleh banyak pihak dan didukung oleh banyak pihak, untuk sama-sama menyadari pentingnya kepedulian terhadap teman-teman dengan disabilitas, agar ketika teman-teman dengan disabilitas ini juga mandiri, maka anggota keluarganya, tim caretakernya sama ini juga istilahnya bisa lebih bebas gitu ya untuk beraktivitas gitu, karena anak yang dengan disabilitas ini sudah bisa mandiri juga. Jadi itu pasti akan sangat menolong bukan hanya orang dengan disabilitas juga, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu kami sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat Sidoarjo terkait kepedulian mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Mungkin itu dari saya. Untuk Kak Majid sendiri? Iya Mbak, tetap ya, konsentrasi kita adalah kita selalu ingin mengkampanyekan dan menyuarakan aspirasi yang lahir atau muncul dari kawan-kawan penyandang disabilitas. Dengan adanya kampanye Visi Sidoarjo yang inklusif, mudah diakses dan ramah penyandang disabilitas, ini adalah menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo ini adalah benar-benar menghormati dan memberikan hak-hak seluruh warga masyarakatnya, khususnya penyandang disabilitas. Artinya apa? Sebagai warga Sidoarjo, kita ingin memberikan atau mengkontribusikan diri untuk pembangunan Sidoarjo di segala bidang, baik aspek bidang pendidikan, kesehatan, kemudian bidang-bidang kepemudaan dan lain sebagainya. Artinya apa? Dengan kampanye ini untuk menggugah seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Sidoarjo, baik Pemda dan DPRD, untuk bisa menunjukkan goodwill atau keinginan baiknya dan political will. Karena apa? Dengan adanya goodwill dan political will ini Mbak, semuanya akan bisa tercapai. Tetap kita harus berkolaborasi untuk membangun Sidoarjo yang berdaya saing unggul, sejahtera dan bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Karena apa? Sidoarjo ini mempunyai potensi sumber daya manusia yang sangat besar.
banyak kawan-kawan kita yang berprestasi. Kemudian Sidoarjo ini juga mempunyai sumber daya, contohnya APBD yang sangat besar, hampir 5,3 triliun, dan ini harus bisa kembali lagi kepada seluruh masyarakat Sidoarjo dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembangunan, baik pembangunan yang sifatnya intangible atau pembangunan yang sifatnya tangible. Pasti sebagai penyandang disabilitas, kata kuncinya harus inklusif, mudah diakses dan ramah. Jadi kita ingin menunjukkan bahwasannya penyandang disabilitas di Sidoarjo ingin berkontribusi, kita ingin berkolaborasi dengan Pemda, dengan swasta khususnya juga, dan dengan DPRD, bahwasannya kita harus bersama-sama membangun Kabupaten Sidoarjo biar kabupaten kita ini lebih berdaya saing unggul dan bisa mensejahterakan seluruh warga masyarakat yang ada di Sidoarjo. Itu, Mbak. Ya, sangat menarik sekali ya pembicaraan mengenai talk show kali ini. Dan ya sayangnya waktunya kita sangat terbatas ya, dan tapi menurut saya ini sangat memberikan motivasi sekali untuk penyandang disabilitas. Terima kasih Kak Ivena dan juga Mas Najid atas waktunya yang udah berkenan hadir di Suara Sidoarjo dan memotivasi teman-teman penyandang disabilitas di luar sana ya. Ya, terima kasih atas waktunya dari Kak Ivenas. Semoga kita bertemu kembali di lain waktu dengan gambaran dan juga model baru untuk dikampanyekan kepada teman-teman disabilitas di sana. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Ya, itu tadi sahabat talk show Lira Disabilitas Care yang bertemakan visi Sidoarjo inklusif, mudah diakses dan ramah penyandang disabilitas, yang sangat menarik dan juga interaktif sekali. Dan saya Mega mau mengakhiri akhir dari talk show Lira Disabilitas Care ini. Tetap terus sahabat Sidoarjo